Halo guys, Halo, kenalin nama aku Muhammad Zulfa Fazlun Huda, NIM-nya 1822404. aku Muhammad Faris Divo Rahman, NIM-nya 182240228. Nah di sini kita tuh mau mendemonstrasiin apa Faris? Kita mau ngedemonstrasiin tugas komunikasi antar ESP32 menggunakan WiFi. Dan sensor peer tentunya. Nah di sini kita udah nyiapin dua ESP32. Yang ESP32 pertama itu sebagai pembroadcast WiFi-nya dan sebagai web server. Nih yang ini. Dan yang satu lagi adalah ESP32 yang sebagai WiFi client dan nanti dia akan menerima pin sensor. Kemudian dari pin sensor ini setelah diterima ESP32 akan dikirimkan kemana Faris? Nah, dari sensor peer ini, data yang bakal dikirimkan ke ESP32 yang ini, setelah dikirim ke ESP32 yang ini, datanya bakal kembali dikirimkan ke dashboard yang sudah kita buat menggunakan HTML. Nah, untuk mengakses dashboard ini, kita perlu terhubung dengan WiFi yang sudah di-broadcast dari ESP32 yang ini. Betul Faris. Nah, untuk dapetin datanya gimana? Itu kan masih nunggu data tuh. Nah, Ya. tentu karena ini belum kita colok, harus kita colok dulu biar ada dayanya gitu. Ini kita colok coba. Set. Nah, ini nunggu startup dulu bahwa di situ ada ruang aman. Berarti belum ada pergerakan yang dideteksi oleh sensor peer. Nah, jadi karena saya dari tadi bergerak, itu dia mendeteksi ada pergerakan tuh. Wah, ada orang gitu. Coba gerakin lagi, Zulfa. Gerakin, gerakin, gerakin. Halo, halo. Halo, bergerak. Halo. Kok dia nggak mau bergerak ya Paris? Kenapa itu? Ya karena kadang sensor peer emang kayak gitu. Karena kan dia pakai pasif infrared. Jadi kadang kayak orang gerak gak kedetek. Tapi kadang ada yang nggak gerak tapi kedetek gitu. Itu bukan hantu ya, itu error dari sensornya. Nah, kita coba dada-dada. Hey hey. Coba gerakin sensor peer-nya. Boleh. Nah, Ada orang. No. Nah, kita coba gerakin tuh. Ketika sensornya kita deketin, kita sentuh dikit. baik. Selanjutnya kita bakal ngejelasin kode-kode yang kita pakai pada kedua ESP32 yang kita pakai tadi. Pertama adalah kode ESP32 untuk sensor. Nah, ini yang bakal kita hubungkan langsung kepada sensor peer kita. Pertama, kita siapkan dulu SSID dan password. Begitu juga dengan IP dan PIN yang bakal kita pakai. Lalu, kita masukin ke dalam function void setup. Void setup ini kita hubungkan dengan WiFi. Kalau berhasil terkoneksi, nanti bakal keluar status terhubung dengan server utama dan memberikan alamat IP ESP32 kita di call kembali. Lalu, ini merupakan fungsi utama untuk mendeteksi sensor peer kita. Nah, gimana caranya? Apabila sensor peer, status sensor peer yang sekarang berbeda dengan status sensor peer yang sebelumnya, ini bakal mendeteksi status dan mengirim data. Namun, kalau misalkan Wi-Fi-nya tidak terhubung, Wi-Fi-nya tidak terhubung, ini bakal langsung mengirimkan pesan bahwa terputus dari Wi-Fi server. Tapi kalau server terhubung, dia bakal langsung menyatakan bahwa sukses kalau misalkan berhasil dikirim dan gagal kalau misalkan sudah gagal dikirim. Nah, oke sekarang kita lanjut ke kode yang diimplementasikan ke ESP32 yang sebagai broadcaster WiFi dan sebagai web server, guys. Nah, di sini kita bukan menginstal tapi mengimport istilahnya package-package atau library-library yang diperlukan yaitu WiFi, WiFi UDP, NTP client, web server, Arduino JSON, dan HTML for peer sensor itu adalah nanti saya akan tunjukkan bahwa itu adalah file yang digunakan untuk menyimpan HTML yang nanti di broadcast sebagai dashboard yang tadi udah kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama dia WiFi-nya adalah mode AP dan sebagai mode STA. Kenapa dia butuh WiFi lain? Ini adalah WiFi eksternal yang dia akan connect. Nah, kenapa dia butuh WiFi lain? Karena dia akan mengambil data dari NTP server. Jadi waktunya adalah waktu uptime beneran gitu, bukan waktu uptime yang dibuat-buat. Nah, untuk APSS ID-nya sendiri itu adalah AP yang nanti di broadcast dan nanti akan dikonekkan ke ESP32 yang satunya. Nah, biar nggak ada kejadian IP-nya 0000, kita setting di sini biar IP-nya adalah 192.168.4.1. Itu adalah lokal IP untuk si ESP32 ini dan
gateway-nya juga di setting ke situ. Untuk subnet masknya 255.255.255.255.0. Nah, ini adalah script yang berhubungan dengan NTP. Untuk sementara kita abaikan saja. Ini adalah motion event yang mengirimkan waktu dan juga status gerakan. Selanjutnya di sini adalah buffer untuk menyimpan tadi dilihat di dashboard kan ada 30 event. Nah, itu adalah buffer yang digunakan untuk menyimpan event. Nah, kita mulai web servernya, kita bikin apa namanya? Objek web server dan kita mulai di port 80. Nah, ini fungsi untuk mensinkronisasi waktu. Jadi kita ngambil data dari salah satu NTP, kalau gagal kita pakai yang cadangannya karena di sini ada tiga pool yang kita ambil. Nah, selanjutnya adalah untuk formatting waktu yang diambil dari NTP-nya. Selanjutnya adalah untuk handle update. Jadi ketika dia ada perubahan, nanti akan dihandle gitu. Dihandle gimana? Pertama, kita nampilin apakah dia ada gerakan atau enggak. Nanti di serial monitornya ada dan juga nanti di sini di HTML nanti bakal ke-update. Nah, untuk handle data, nah gini, nanti dia bakal diubah jadi sebuah file JSON ketika dia dapat input, nanti dia bakal ngubah jadi file JSON biar bisa diproses oleh chart.js yang nanti ada di web yang tadi sudah dilihat. Ini untuk handle root itu biar tahu gitu webnya rootnya di mana. Nah, terus setup adalah fungsi masuk di ESP32. Apa yang perlu kita setup? Yang pertama baud rate serial monitornya jelas. Terus kemudian WiFi mode-nya. WiFi mode-nya kita pakai APSTA karena AP-nya dia untuk membroadcast WiFi dan STA-nya kita untuk mendapatkan WiFi yang ada internetnya gitu. Karena kalau SP32 kan memang dia nggak ada internet. Jadi perlu kita konekkan ke internet agar dia bisa terkoneksi dengan NTP client, NTP pool sehingga waktunya adalah waktu aktual saat dashboard menerima event. Setelah itu kita config WiFi-nya dan kita nyalakan. Kalau udah dapat IP address, kita lanjut ke ini kita tunggu sampai WiFi-nya nyala. Setelah itu, kalau misalnya WiFi-nya udah connect, dia akan memulai sinkronisasi waktu dengan NTP servernya biar dia bisa dapat waktu yang aktual. Kemudian kita kasih event di sini. Kalau misalnya ke pet ini dia adalah handle root. Kalau misalnya ke data dia adalah handle data. Yang isinya JSON yang udah disimpan tadi, yang ada 30 event dari buffer tadi. Dan kalau update, itu adalah endpoint yang akan di-hit sama ESP32 yang satunya lagi. Karena ESP32 yang satunya lagi untuk mengirim data, itu perlu protokol HTTP yang spesifik nge-hit sebuah endpoint HTTP. Nah, di sini endpoint-nya ini di-update terus metodenya get, dan kita masukkan handlernya adalah di fungsi handle update yang tadi. Dia menerima state-nya 1 atau 0. Kalau 1 berarti dia ada, kalau 0 berarti dia nggak ada. Terus untuk di loop-nya apa? Di loop-nya ya udah tinggal kita handle client, terus sekalian untuk sinkronisasi NTP-nya sehingga waktunya tetap nyata dan data-data dari ESP32 yang sebagai klien dan mengirim data peer sensor itu benar-benar bisa nyampe ke ESP32 dan nyampe ke dashboard. Terus untuk dashboardnya cuma seperti ini. Nah ini, jadi kayak file header yang isinya adalah raw HTML dan ini keyword program biar dia disimpan di flash. Nah itu pokoknya di sini itu adalah stylenya gimana. Script di sini sebenarnya panjang tapi itu sebenarnya cuma import dari chart.js aja gitu. Terus di bawahnya cuma HTML biasa yang nanti nampilin dashboard yang seperti tadi udah kita lihat. Thank you. Baik, sekian itu saja dari kami. Aku Faris. Aku Zulfa. Terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu. Dadah.